Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diizinkan oleh Allah memperbaiki diri kita terus, ya, terutama memperbaiki soal salat kita, salat anak-anak kita, salat istri kita, salatnya suami, para ibu, bahkan salatnya orang-orang tua kita yang barangkali ada anak-anak yang orang tuanya nggak benar salatnya. Kadang-kadang kita ketemu dengan pasangan hidup yang tidak sholat, orang tua yang tidak sholat, anak yang tidak sholat. Sebaik-baiknya kemudian perubahan adalah kita sholat kepada Allah dan berdoa. Kalau tadinya doa kita adalah dunia, ya Allah begini, ya Allah begitu. Sekarang doa kita adalah, ya Allah supaya suami saya, gitu ibu bilang, ya, mencintai sholat berjamaah di masjid setiap saat, ya Allah. Ya. Di kantor saudara bikin komunitas kecil, yang setiap sholat berjamaah berkumpul dan berjalan bersama menuju masjidnya Allah. Indah. Di kampus bikin komunitas kecil, teman-teman kampus yang rajin sholat berjamaah. Imma laki-laki, imma perempuan. Berangkatlah udah, nggak apa-apalah. Indonesia insya Allah bukan di Arab, insya Allah. Nggak ada yang aneh kalau perempuan berangkat ke masjid, dapat pahala banyak. Ustaz, tapi kan perempuan afdal di rumah, ya. Tapi tetap di masjid juga nggak apa-apa kalau mau melakukan. Ada pahala-pahala yang lain, pahala jalan kakinya, pahala berjamaahnya. Apalagi bila saudara-saudara saat ini dikaruniai oleh Allah jabatan, kedudukan, kekuasaan, subhanallah. Tinggal bikin peraturan, beres sudah. Saudara kumpulkan di coffee morning, karyawan-karyawati saudara, saudara bilang kepada kawan-kawan semua, staf-staf saya yang saya cintai karena Allah, saudara tahu siapa yang punya perusahaan ini? Semua akan jawab, Bapak. Gitu. Bukan saya, tapi Allah. Dan Allah setiap waktu sholat turun ke langit dunia. Sampailah Allah ke kantor kita masing-masing. Silakan saudara-saudara kemudian sholat berjamaah. Ada saya, tidak ada saya, sholat berjamaah. Cakep. Saudara kepala sekolah, ketua yayasan, rektor, guru kelas, dosen kelas, begitu masa sholat akan tiba, segera berangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini soal yang asas. Nuntut ilmu wajib, betul memang, tapi mengabaikan yang lebih wajib, ini perkara buat kita semua. Kita sedang mengaji, ngajinya ngaji kitab nggak tanggung-tanggung, ngaji kitab kuning nggak tanggung-tanggung, tapi bakalan nabrak sholat. Gimana caranya? Tetaplah, kalau bisa sholat dulu lah. Saudara memimpin rapat. Ketika saudara memimpin rapat, saudara yang punya kantor, saudara yang punya palu, ratusan anggota dewan, tapi kan saudara pimpinannya. Saudara juga bosnya, saudara juga direkturnya, apalagi begitu, enak banget. Saudara sekretaris rapat, materi kita apakah masih ada? Masih, Pak. Kita punya 5 materi rapat, 3 sudah kita bahas, tinggal 2. Baik, kalau begitu yang 2 biar urusan Allah saja. Karena ini azan asar sudah berkumandang, kita sholat asar dulu. Allahu Akbar. Ini yang asas, ini yang penting. Jangan sampai kemarin kita cerita, ya, menjadi seperti anak saya Hafiz. Dia buka kulit pisang, kemudian dia buang itu daging pisangnya. Tertinggallah kulitnya. Yang seperti penambang emas. Saudara kemudian ayak pasirnya, ada emasnya. Saudara ambil tuh emas, saudara buang. Yang saudara buang pasirnya. Kalau pasir satu tronton ya, laku di pasar. Kalau pasir satu truk, pasir segenggam. Ente awurin juga jadi perang sekampung. Baik saudara, ya, menutup segmen ini kita coba bahas, kita coba ngaji bersama surah Ali Imran ayat 92. Ini ayat yang paling saya senangin. Salah satu ayat yang paling saya senangin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Khataman Quran kita nyampe ke ayat 92 surah Ali Imran.
Subhanallah, ini ayat Masya Allah. Lan tanalul birra. Tidaklah kita memperoleh kebaikan yang sempurna hatta sampai kita mau menafkahkan harta yang paling kita cintai. Untuk menutup segmen satu ini, saudara, saudara punya apa yang merupakan harta terbaik saudara? Cobalah sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara menyayangi cincin kawin saudara, bismillah. Bismillah, kasih kepada Allah. Saudara punya rumah pribadi, punya rumah kontrakan, coba sekali-sekali pindah ke rumah kontrakan. Rumah saudara, saudara jual. Insya Allah pada bingung tuh orang. Mau ya dia, udah punya rumah bagus-bagus, pindah ke kontrakan. Biar kita ngalah sama Allah. Allah ngasih surga, motor, ada sekolahnya. Saudara tinggalin sepedanya. Insya Allah Allah akan ganti nih motor yang lebih baik daripada motor tersebut. Sedekahlah yang terbaik. Lan tanalul birra. Insyaallah. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya, segmen 2 ya. Dan kita sudah akan masuk kepada amalan harian. Silakan. Alhamdulillah, kita sudah menghatamkan Al-Quran sampai ayat 92 surah Ali Imran. Mudah-mudahan besok ya, Senin kita bisa melanjutkan kembali khataman Quran kita. Hari ini setelah kita membahas sudah tentang asas, yakni tentang salat berjamaah, tentang salat fardu, kita mulai masuk kepada yang perintilannya, amalan harian. Ya, ibarat gini, kalau saya suka ngomong ini, kalau orang tuh harus punya pakaian gitu. Pakaiannya apa ya? Pakaian itu amalan sunnahnya, amalan hariannya. Nah, ada amalan yang warid sifatnya, warid. Maksudnya emang Rasulullah ya yang menggariskan, yang menyuruh. Lalu ada kemudian amalan dari ulama-ulama. Salawat itu diantaranya banyak tuh amalan dari ulama-ulama. Ya, kemudian Asmaul Husna yang dikaitkan dengan ini, kaitkan dengan itu, insya Allah tuh amalan daripada ulama, dan itu tidak mengapa kita jalankan, insya Allah. Tapi Bismillah kita coba nih, apa sih amalan-amalan harian yang memang Rasulullah gariskan kepada kita? Terutama amalan harian setelah kita salat. Di dalam surah Nuh ada ayat-ayat ya yang menjadi teman saya ketika saya kemudian berada dalam suasana yang sulit, susah, duka, khawatir, sedih. Ketika saya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan ini terkait dengan apa? Ayat ini terkait dengan apa yang akan kita bicarakan pada Jumat ini. Mari saudara lihat terjemahannya. Kita baca bersama. Surah Nuh ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. Al-Imam Hasan Bisri pernah diriwayatkan menerima tamu. Wah Imam, saya belum punya anak keturunan. Imam bilang, astaghfir, beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi yang datang, ya Imam, kebun saya tidak lagi dialiri air, tidak ada hujan, tidak ada sungai, bla bla bla. Apa kata Imam? Beristighfarlah. Datang lagi orang yang membawa beban hidupnya. Datang lagi orang yang membawa kesedihannya. Datang lagi orang yang membawa segala keluh kesahnya. Lalu Imam mengatakan kepada ini orang, beristighfarlah. Lalu ada seorang anak muda bertanya kepada sang Imam, wahai Imam, kenapa semua persoalan hidup engkau menyuruh mereka semua beristighfar? Apa jawaban sang Imam? Ya,
Karena istighfar adalah jawaban juga buat semua persoalan. Subhanallah. Ya memang dosa-dosa kita lah ya yang sudah membuat hidup kita jadi tidak enak. Dosa kita yang membuat kita punya hidup jadi tidak enak, tidak bahagia, tidak cukup, tidak aman, tidak selamat. Amal soleh adalah kebalikannya. Saya perlu mengingatkan kepada saudara semua, umpama ada saudara yang ngetrek beramal soleh, lalu kemudian terjadilah peristiwa bertubi-tubi malah susah. Kan ada orang begitu ya, begitu mulai sholat, ampun, gedebak, gedebuk, jatuh, bang, habis-habisan. Lalu dia SMS deh, Ustadz kenapa ya? Kok Allah nggak sayang sama saya? Baru aja saya sholat, motor saya hilang. Baru aja saya sholat, saya di PHK. Baru aja saya sholat, nah saya udah ketempuan utang. Jangan khawatir saudara, terusin aja. Ini tanda Allah justru sayang kepada saudara semua. Yang punya Twitter ya, yang punya Twitter, silakan kemudian bikin kalimat tweet seperti ini. Untuk mereka yang sedang menempuh pertaubatan dan amal soleh, lalu kena persoalan hidup, terus saja berjalan. Itu tanda Allah masih sayang kepada kita semua. Itu tanda Allah sayang kepada Anda semua. Kenapa? Karena Allah percepat. Jadi seluruh akibat buruknya tuh Allah cepetin, zeng gitu, langsung ke muka. Makin cepat kita kemudian dapat keburukan dari keburukan yang kita lakukan, insya Allah akan makin cepat juga kita keluarnya. Dan jangan khawatir, tidak ada yang menimpa kita kecuali dosisnya Allah sudah peringan. Dosa inilah yang kemudian membuat kita menjadi berat melangkah. Buat bayar kosan, kontrakan, udah ampunan ya. Punya anak 5, udah kayak punya anak 50. Baru 5 hari udah habis duit. Buat bayaran anak sampai malu, 7 bulan kagak bayaran. Ada yang anak udah lulus masih belum bayar juga. Ada orang-orang yang tidak sanggup berdiri. Kenapa? Karena dosanya kebanyakan. Maka wajar kalau kemudian amalan harian yang satu ini begitu diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini baru satu nih amalan harian nih yang kita pelajari. Yakni apa? Beristighfar sehabis sholat. Berapa kali? 3 kali. Jadi sunnahnya tuh ini, sunnahnya nih. Bukan salam-salaman sunnahnya. Ente kan kalau habis sholat nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung salaman, jangan ngeganggu orang. Apalagi lagi doa, dia toel-toel. Orang lagi doa, dia toel-toel. Ada yang kaget gitu, astagfirullahaladzim. Ente salah. Ustaz nggak salah kali, kan di masjid-masjid banyak. Kalau mau salam-salaman tuh ya, ntar udah beres, udah pada rapi baru salam-salaman. Sunnahnya bagaimana? Abis kita sholat, istighfar. Tapi Ustaz kalau pengen salaman emang nggak apa? Emang nggak boleh? Iya dah, silakan. Tapi sambil istighfar. Cuman kan gak lucu juga gitu. Istighfar disambil kan kagak lucu. Istighfar sambil bebe-beman. Kadang-kadang sambil sujud sambil bebe-beman lihat baca. Subhanallah. Kita terusin deh. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita belajar amalan harian yang pertama, ya, yakni amalan istighfar 3 kali sehabis kita sholat. Baik, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, amalan harian pertama adalah kita istighfar ba'da shalah. Kita istighfar sehabis shalah. An Thauban, dari Thauban qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istighfar salatan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau disebut Rasulullah jawab ya, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati, kalau udah beres salatnya, udah selesai salatnya atau sehabis salat, istighfar salatan. Jadi begitu assalamualaikum nih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kita istighfar 3 kali.
Astagfirullah. Bentuk istighfarnya gimana? Boleh begini. Sekedar begini boleh. Astagfirullah. Boleh juga ditambahin Al-Azim. Cakep dah. Astagfirullah. Saya kalau jadi imam, bagaimana tuh kalau jadi imam? Suaranya dikerasin apa enggak? Kalau niatnya adalah untuk memandu jamaah, saya pikir insya Allah ini masih bukan cuman bisa ya ada bagusnya gitu untuk kemudian mengingatkan jamaah semua. Kadang-kadang jemaah tuh gini ya, kan jemaah kita ini jemaah yang tidak tahu ya, jemaah yang tidak paham. Kadang-kadang kalau imam kemudian diem aja, jemaahnya bubar malah. Satu-satu pada mundur, hilang deh. Tapi kalau imamnya kemudian langsung mimpin, tapi dengan syarat jangan keras-keras suaranya. Jadi jangan sampai begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nggak ganggu orang. Sekedarnya aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kira nggak apa-apa deh. Jangan pada berantem urusan beginian. Masa gara-gara urusan yang satu zikir keras zikirnya, kemudian kita jadi ribut. Insya Allah lah mudah-mudahan insya Allah. Kita bersatulah jadi umat. Musuh kita Belanda ya, zaman dulu. Company. Musuh kita itu kebodohan. Jangan sesama Islam, kirim aja pada ribut. Duduk bareng kasih tahu kenapa sih zikir ente mesti tidak keras begini loh. Kenapa sih milih keras begini loh. Tatkala kemudian memilih memimpin jamaah begini loh, kasih tahu. Ini dia pemirsa, istighfar 3 kali pada sholat. Allahumma-nya jangan Allahumma lantas jalan. Kalau kita kan selama ini Allahumma lantas jalan. Ini candaan ibu-ibu nih. Kepada bapak-bapak ya yang menggambarkan bahwa habis sholat langsung jalan, jangan sempetin istighfar 3 kali. Ada satu filosofi yang Masya Allah ya. Padahal kan kita habis sholat ya. Kenapa habis sholat kita disuruh istighfar coba? Apa hikmah di balik ini? Ternyata tidak di setiap perbuatan baik pun itu baik. Ada kalanya kita sholat, kita mikirin utang kita ya. Lagi sholat nih, terlintas di pikiran kita utang kita belum kebayar. Kita kesel sama si fulan. Pekerjaan kita belum beres. Atau rukun kita kurang. Sunnah-sunnah dalam sholat kemudian kita kurang. Nggak ada kemudian tumak ninahnya. Atau jangan-jangan wudhunya kita udah nggak beres. Dari wudhu kita udah nggak beres. Kaki yang disuruhnya dibasuh, kaki dibasuh tuh. Nah, coba lihat, nih sini. Nih, mana kameranya? Nih, nah kaki kan mesti dibasuh tuh, gini gitu ya. Ini ada yang nggak dibasuh. Begitu keran sampai kakinya begini aja. Nah, begini aja lagi. Namanya bukan basuh, basahin kalau begini. Ya. Nah, kita beristighfar dari apa? Dari kebodohan kita, kelalaian kita, ketidakmengertian kita akan sholat yang benar itu seperti apa. Kita beristighfar bukan cuma dari perbuatan buruk kita. Kita istighfar dari perbuatan baik yang barangkali nggak sempurna. Cacat, bakalan diterima Allah. Istighfar kita 3 kali. Sekarang bayangkan bila saudara kemudian rajin istighfar 3 kali. 3 kali 5. Itu 15 kali beristighfar. Ditambah salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Insya Allah nyampe lah 70 istighfar. Yuk kita baca bareng-bareng. Pemirsa, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Thauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Dari Thauban, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa, kalau sudah selesai, min salatihi, dari salatnya, istaghfara thalathan, beliau beristighfar 3 kali. Mudah-mudahan ya, setiap habis salat kita langsung astagfirullah, astagfirullah.
Astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali. Kita akan lanjutkan nanti di amalan harian yang kedua, ya, di mana Rasulullah mengajarkan kita berdoa dengan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Sampai ketemu hari Senin besok pemirsa. Mohon maaf lahir batin. Selamat bersedekah di hari Jumat ini dan berselawatlah sebanyak-banyak kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Sampai ketemu lagi. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.